Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Atika dengan NIM 202020202143. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA, yaitu Ibu Husna Lutfia, MPDI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 6 materi yang terkait mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA. Baiklah, tanpa berlangsung lama-lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang Al-Quran, Quran Surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang pertama, Quran Surah Al-Fatihah, yang mana ini artinya adalah pembukaan, yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Makkiyah dan merupakan surah pertama di dalam Al-Quran. Isi kandungan surah Al-Fatihah ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Fatihah ini yaitu sifat nilai religius, nilai sopan santun, pemaaf dan penyayang, tidak egois, peduli, dan menghargai diri sendiri maupun orang lain, serta suka menolong terhadap saudara yang terkena musibah dan tidak mudah marah. Selanjutnya Quran Surah Al-Falaq, yang mana artinya adalah waktu subuh, terdiri dari 5 ayat yang diturunkan di kota Madaniyah dan merupakan ayat ke-119 surah ke-113 di dalam Al-Quran. Dan adapun isi kandungan dari surat Al-Falaq ini yaitu mengandung arti bahwa permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk, baik itu makhluk siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan Quran surah Al-Falaq yaitu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dihukumi oleh yang dihukumi Hasan oleh Al-Albani. Jadi, adapun perilaku-perilaku yang mencerminkan dalam surah Al-Falaq yaitu yang pertama menjauhi perilaku dengki, yang kedua itu menjauhi hal yang berhubungan dengan sihir, yang ketiga itu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk ke Al-Quran Surah Al-Kafirun, yang mana artinya ini di sini adalah orang-orang kafir, yang terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Makkiyah, merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Sesungguhnya kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Dan surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat, walau dengan tujuan apapun. Dan di sini juga menegaskan tidak ada kompromi dan perkara akidah, tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Kafirun yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Farwah bin Naufal. Nah, berikut adalah perilaku terpuji yang mencerminkan dalam Surah Al-Kafirun yang harus ditumbuhkan sesuai dengan kandungan surat Al-Kafirun, yaitu yang pertama itu saling menghargai perbedaan antara agama dan beribadah dan lain sebagainya. Nah, jadi saling menghargai perbedaan agama dalam beribadah dan lain sebagainya. Yang kedua itu menghargai dan menghormati perbedaan di tengah-tengah masyarakat sekitar. Dan selanjutnya tidak memaksakan keyakinan kepada seseorang yang telah memiliki keyakinan sendiri. Selanjutnya Quran Surah Al-Ma'un, yang artinya itu adalah barang-barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat. Hadis riwayat yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'un yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659. Adapun perilaku terpuji yang dapat dicerminkan dan yang dapat mencerminkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ini, yang pertama itu adalah berteman baik dengan anak yatim dan mencintai dan menyayangi, menolong dan bertutur kata dengan baik. Nah, selanjutnya itu memberi makan orang-orang yang miskin. Nah, setelah itu menyegerakan sholat tepat waktu dan tidak melalaikannya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang Quran Surat Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin.
Yang pertama itu adalah Quran surah Al-Ikhlas. Nah, adapun pokok kandungan dari surah Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan penolakan segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Nah, perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Ikhlas itu yang pertama, tidak boleh melakukan syirik kepada Allah dan bergantung dengan selain Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah itu satu. Selanjutnya yang ketiga, meyakini bahwa Allah merupakan zat yang maha esa. Hal ini dapat kita lakukan dengan terus beribadah kepada Allah dan menjauhi diri kita dari hal-hal yang mengacu pada kemusyrikan. Selanjutnya kita masuk ke Quran surah An-Nasr, di mana di sini menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijriah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukannya. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Nasr, yang pertama itu menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua itu karena sabar dan sholat adalah dua hal yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kita masuk ke Quran surah Al-Kautsar. Nah, pada ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nah, nikmat ini berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus, dan dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya ayat kedua ini, pada ayat kedua Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Dan sedangkan ayat ketiga ini menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Kautsar yaitu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang keempat tidak saling membenci. Kemudian kita masuk ke Quran surah Al-Fil. Nah, surah ini adalah surat yang mana di sini mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Fil yaitu sikap rendah hati dan tidak pernah merasa hebat dan lebih berkuasa dari Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong. Kita masuk ke Quran surah At-Tin, yaitu surah ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah At-Tin yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Masuk ke isi kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang mana di sini pentingnya menuntut ilmu karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang mencerminkan dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, yang pertama itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya memiliki sopan saat belajar dan selalu menghormati guru, dan selanjutnya itu selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Kita masuk pula ke Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang dimana di sini mengingatkan bahwa manusia tidak bisa menandingi dan lari dari kekuasaannya, dan juga memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi tanpa merasa hebat. Dan ada perilaku yang mencerminkan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama itu senang membaca buku-buku pengetahuan. Selanjutnya selalu ingin mencari ilmu tentang alam semesta. Selanjutnya meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Baiklah, kita masuk ke Quran surah An-Nisa ayat 8 dan 146, di mana di sini anjuran bersedekah dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Sedangkan An-Nisa ayat 146 yaitu mengajarkan kita untuk ikhlas dalam beramal atau beribadah dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain.
Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Nisa ayat 8 dan 146, yaitu yang pertama bertutur kata yang baik dengan siapa saja. Selanjutnya bersikap empati kepada orang lain. Selanjutnya tidak menghitung terlebih lagi mengungkit perbuatan baik yang pernah dilakukan kepada orang lain. Selanjutnya ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27 dan Al-Ahqaf ayat 13. Quran surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yakni sabar menghadapi cobaan, sabar dalam menjalani perintahnya, sabar dalam kemaksiatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Quran surah Al-Imran ayat 134, di mana surah ini menunjukkan sebagian karakter orang bertakwa dan mengajarkan umatnya untuk mengolah emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Imran ayat 134, yakni menyisihkan harta untuk bersedekah, mampu menahan amarah dan memaafkan dengan ikhlas. Kita masuk ke Quran surah Al-Anfal ayat 27. Di sini Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka dengan wajib menaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuannya. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Anfal ayat 27, yakni mampu melaksanakan amanah yang diberikan. Yang kedua, tidak berkata dusta. Yang ketiga, menepati janji dan tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, yang dimana di sini jangan merasa takut dengan tipu daya yang telah lalu dan jangan pula merasa sedih dengan kecintaan yang telah lalu, dan semua itu ada balasannya. Nah, perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Ahqaf yaitu tetap istiqomah walaupun apapun yang terjadi. Yang selanjutnya itu teguh pendirian. Selanjutnya menjauhi segala larangannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang Quran surah Al-Furqan ayat 63, Quran surah Al-Isra ayat 27, Quran surah An-Nahl ayat 114, dan Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Kita masuk ke isi kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 63, yang dimana di sini hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Selanjutnya hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Selanjutnya hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Furqan ayat 63, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati dan tawadu, tidak memandang orang lain hina. Yang kedua itu apabila ada yang berbuat jahat kepada kita harus sabar. Nah, dengan bersabar dan mendoakan mereka untuk kebaikannya. Yang selanjutnya itu berucap kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan pada siapapun, termasuk pada mereka yang berucap kasar. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 27, yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir. Orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan dan boros termasuk kemaksiatan. Selanjutnya setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkar ini bisa menular pada orang-orang yang boros. Selanjutnya perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Isra ayat 27, yakni yang pertama, tidak bersifat boros atau mubazir terhadap waktu, harta, bicara, makan. Selanjutnya tidak menuruti bujukan hawa nafsu setan. Dan yang terakhir tidak menggunakan harta untuk kemaksiatan. Baiklah, kita masuk ke Quran surah An-Nahl ayat 114, yang dimana di sini Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Nah, yang kedua, makanan yang dikonsumsi seseorang muslimin hendaknya memenuhi dua kriteria.
yakni halal dan thayyib. Selanjutnya, makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Nahl ayat 114, yakni makan dan minum dari makanan yang halal, menjauhi makanan yang Allah haramkan, mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yakni di ayat 90 itu seluruh manusia, terutama orang yang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Selanjutnya meminum khamar, berjudi, berkorban dan berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaratan yang besar. Selanjutnya, orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya telah beruntung, hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Sedangkan ayat 91 isi kandungannya yaitu Allah mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk yang perbuatan syaitan. Selanjutnya, perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada buruknya hubungan manusia kepada Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir, kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, yakni yang pertama menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjauhi semua perilaku tercela, terutama meminum khamar, berjudi dan perbuatan maksiat yang lainnya. Yang ketiga itu mencegah adanya perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam. Dan terakhir, tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, materi ke-6, yaitu tentang Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 dan 42, Quran surah Al-Imran ayat 159 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, kita masuk ke Quran surah Az-Zumar ayat 53, yang dimana di sini dirangkum dari berbagai sumber. Tafsir dari surah Al-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Yang ketiga itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya masuk ke Quran surah An-Najm ayat 39 dan 42. Di sini Allah melanjutkan kandungan isi suhuf Ibrahim dan Musa. Ayat ini ditafsirkan dengan dua tafsiran oleh ahli tafsir. Ayat 39 itu akal, tidak akan sampai kepada tentang Allah. Maka tidak diperbolehkan merenung tentang zat Allah, akan tetapi hendaknya yang direnungkan adalah nikmat-nikmat dan ciptaan Allah. Sedangkan ayat 42, bahwasanya segala perkara semua yang menentukan adalah Allah. Semua urusan kesudahannya kembali kepada Allah. Tentang hari kiamat, padang mahsyar, surga, neraka, dan kehidupan dan kematian, takdir, rezeki, semua kembali kepada Allah. Dan ini erat kaitannya dengan tauhid rububiyah. Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Najm ayat 39 dan 42. Kita lanjut ke Quran surah Al-Imran ayat 159. Di sini realisasi dari metode pendidikan Islam pada ayat Al-Imran ayat 159 ini dapat diaplikasikan dalam dua bentuk metode. Yang pertama itu metode pendidikan dengan lemah lembut. Yang kedua itu metode dengan cara musyawarah. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berarti di sini seruan kepada semua manusia dan mengingat mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Atau dari sperma, benih lelaki dan ovum, yakni indung telur perempuan.
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, yakni perkenalan yang menghantarkan kamu bantu-membantu serta melengkapi. Allah tidak akan pernah menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, perpangkatan atau kekayaan, karena paling mulia di antara manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Baiklah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan yang sudah saya paparkan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.